ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama masjid ini Masjid Jami' Al-Muhsinin. Ya. Al-Muhsinin artinya adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, sehingga selalu dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan di situ memakai lam taukid yang artinya Allah benar-benar bersama orang yang memiliki kepribadian yang baik, yang memiliki hati yang baik, pikiran yang baik, jiwa yang baik. Kalimat al-muhsinin diambil daripada kata atau fi'il ahsana yuhsinu. Atau kita dengar masdarnya adalah al-ihsan. Yang dimana salah satu al-ihsan ini merupakan salah satu daripada pokok atau dasar daripada agama. Di mana kita tahu bahwasanya pokok atau pangkal daripada suatu agama ada 3. Arkanuddin salasa. Al-iman, al-islam, wal-ihsan. Yang pertama adalah iman. Yang dimana semuanya itu adalah membahas tentang tauhid. Pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikatnya, dan juga kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat serta qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-Islam, yang membahas semuanya adalah tentang keseharian kita, kehidupan kita sebagai manusia yang nanti disebutnya sebagai ilmu fikih. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, dan bagaimana kita berzakat, terus kita mempelajarinya di dalam kehidupan kita ini. Itu namanya ilmu fikih. Kemudian yang ketiga ini adalah al-ihsan, yang banyak dikatakan bahwasanya al-ihsan ini adalah ilmu tasawuf. Bagaimana seseorang menggabungkan 3 elemen ini di dalam kehidupannya selama di dunia. Karena siapa orang yang dia mengambil fikih tanpa adanya ilmu tasawuf, maka orang tersebut telah menjadi orang yang zindik. Dan siapa orang yang mengambil tasawuf saja tanpa dia mempelajari fikih, maka orang tersebut digolongkan sebagai orang yang fasik. Wal'iyadzu billahi tabaraka wa ta'ala. Begitu kata Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, insyaallah kita akan bahas apa sih ihsan itu, yang menjadikan dasar daripada al-ihsan menjadi nama masjid kita sekarang ini, Al-Muhsinin. Al-ihsan daripada masyhur atau yang dikenal daripada pengertiannya adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah wa innahu yarak. Seyogianya hendaknya bagi seorang hamba agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita pernah melihat Allah? Agak pernah. Karena salah satu nikmat yang paling besar ketika di akhirat nanti bukan surga, bukan juga makanan-makanan yang lezat di surga nanti, bukan juga bidadari yang cantik yang luar biasa, akan tetapi adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala berwujud, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, bukan. Tapi kita bisa melihat langsung, bercakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam takun tarah, kalau misalnya kita kagak bisa ngelihat Allah, fa innahu yarak, maka sesungguhnya ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Dan ini namanya muraqabatun nafas. Diri kita, jiwa kita dipandang, dikelilingi daripada pantauan-pantauannya Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan diri kita ini, kehidupan kita dikelilingi dengan CCTV. Begitu. Tapi CCTV-nya cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Ihsan ini jamaah sekalian terbagi menjadi 3. Yang pertama, al-ihsanu ma'allah. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita ambil contoh ringkasnya begini. Kira-kira kalau misalnya kita diundang sama presiden misal untuk datang pada satu acara malam di istana, maka apa yang kita lakukan? Justru ketika kita mendapatkan daripada undangan tersebut, kita akan mempersiapkan sebagus mungkin, seindah mungkin untuk mendatangi daripada undangan presiden tersebut. Begitu juga muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk melaksanakan salat, atau ketika kita ingin berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memakai sesuatu perhiasan yang indah, baju yang paling indah yang kita miliki di lemari kita. Bahkan para ulama kita itu kalau misalnya masuk waktu salat, mereka mandi setiap masuk waktu salat. Mandi dulu, bersih dulu badannya, biar rapih dulu, biar wangi dulu. Nah ini kagak, habis dari mana masuk ke masjid salat aja, badan baunya naudzubillah, sampai di sampingnya, ya Allah, salatnya cepat selesai kak, agak enak banget ini sampingnya, begitu. Akan tetapi apa? Pentingnya kita memelihara ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai pakaian yang paling cakep, pakai pakaian yang paling mewah yang kita miliki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena kita menginginkan keindahan untuk bertemu dengan zat yang maha indah. Begitu. Kalau misalnya kita bisa mempersiapkan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik ketika bertemu dengan presiden, maka kenapa kita tidak bisa memperindah tubuh kita, memperindah pakaian kita ketika bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan adalah raja daripada segala raja, yang menciptakan langit dan bumi. Disebutkan di dalam usul fiqh, ini dalam salah satu kaidah usul fiqh, idza ta'arada al-adabu wal amr qudima al-adabu 'ala al-amri. Apabila didapati daripada adab dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu bersamaan, berbarengan, maka kedepankan adab dulu, kedepankan adab dahulu sebelum atau daripada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana hal ini dimaksudkan dengan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sah hukumnya kita sholat pakai kaos, kita sholat pakai sarung atau celana, sah, kagak ada yang masalah, karena kita udah menutup daripada aurat kita. Akan tetapi lebih baiknya, lebih beradabnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memakai kaos yang kita pakai. Akan tetapi ketika kita beribadah, kita pakai baju koko, misalnya gitu, kita pakai peci, pakai kopiah, begitu. Dan ini adalah yang disebutkan atau dicontohkan oleh ulama-ulama kita bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-ihsan ma'ar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana ihsan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kasratu dzikrih. Kita banyak menyebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan bahwasanya siapa orang yang pengen dekat sama Nabi SAW ketika di hari kiamat nanti adalah mereka yang paling banyak salawatnya kepadaku.
kata baginda Nabi. Siapa orang yang paling banyak sholawatnya, maka orang tersebut adalah berhak mendapatkan derajat, kedudukan atau tempat yang paling dekat di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang pikiran kita ini hanya difokuskan untuk mencari daripada kebutuhan hidup kita di dunia, sampai-sampai kita enggak teringat lagi siapa itu baginda Nabi. Kita enggak teringat lagi bagaimana sosok indahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak ketika kita tidur kita minta sama Allah, ya Allah, malam ini saya tidur, pertemukan saya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlihatkanlah kepada saya wajah mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak kita begitu? Yang ada mungkin ketika kita tidur, ya Allah, gimana ya besoknya hidup ya? Cicilan belum lunas lagi. Mana banyak banget lagi kerjaan besok. Itu yang kita pikirin sebelum tidur. Tapi kita bisa merubahnya dengan permintaan yang besar. Ini bisa memandang daripada wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita nanti di akhirat, di dunia Allah kasih kita rezeki untuk memandang wajah yang mulia. Yang kedua adalah ihsan kepada baginda Nabi adalah al-hirs ala sunnatih. Kita menjaga, mengambil daripada apa yang disunahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, di akhir-akhir ini atau di akhir zaman ini kita banyak anak-anak kita memainkan daripada gadget atau HP dibandingkan daripada mereka mengambil ilmu-ilmu Al-Quran. Dia ngaji ke TPA, dia ngaji Iqra, dia ngaji Tilawati, dia ngaji Ummi atau segala macamnya. Umur 1 tahun, kita bayangin udah main HP, lebih jago malah daripada kita main HP-nya. Dia udah tahu letak ini di mana, letak ini di mana. Ini yang bakal menjadi fitnah, yang akan menjadi tuntutan bagi kita sebagai orang tua. Bagaimana kita bisa mengajarkan anak kita, mengenali anak kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tantangan buat kita. Bagaimana kita bisa menghidupi sunnahnya Rasulullah di dalam rumah kita. Kita dulu lihat atau ngalamin yang namanya umuran 2 tahun, 5 tahun, kita masih main kelereng. Masih main gundu, main layangan. Ketika dengar azan, ya Allah salat, baru kelar main bola. Kaki dekil banget. Buru-buru nyuci kaki, buru-buru bersihin badan, langsung pergi ke mushola atau masjid. Dulu tuh gitu. Sekarang umur 5 tahun, 2 tahun kagak ngerti azan, kagak tahu yang namanya Nabi, kagak tahu yang namanya sholat. Kelas. Yang penting kebahagiaan mereka adalah bagaimana mereka mendapatkan HP. Begitu. Nah, ini dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati kana lahu ajru mi'ati syahid. Siapa orang yang menghidupkan daripada sunnahku ketika rusaknya zaman, ketika rusaknya kehidupan manusia, maka orang tersebut diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala berupa 100 orang yang mati syahid. Kira-kira bagaimana itu kita mendapatkan daripada pahala tersebut? Bahkan diriwayatkan daripada riwayat yang lain, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka orang tersebut telah mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, maka orang tersebut akan bersamaku di surga nanti bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini satu PR besar bagi kita, bagaimana kita bisa menghidupi daripada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatiin dari yang kecil, yang udah jarang orang pakai, siwak misalnya. Siwak, salah satu kayu yang ada di sorga, tanaman yang ada di sorga.
diturunin oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi dan dijadikan sunnahnya baginda Nabi. Dijadikan sama Rasulullah sebagai sunnahnya untuk membersihkan mulutnya. Orang sekarang udah kagak banyak yang pakai beginian. Nih, dikata jijik, dikata kotor segala macamnya. Ya, ahsan pakai sikat gigi dia pakai odol, ya khair. Ya. Tapi kita kudu ngerti, kita kudu paham bahwasanya ini salah satu alat yang mulia. Salah satu kayu yang mulia yang dimana pernah menempel daripada bibir yang mulia, bibir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakata. Kemudian yang ketiga adalah al-ihsan ma'an nas. Al-ihsan ma'al khalaiq. Ya. Ihsan kepada seluruh daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ihsan kepada manusia. Bagaimana kita bisa bergaul, bisa bercengkrama, bermuamalah dengan manusia dengan sebaik-baiknya muamalah. Bagaimana kita bisa bermuamalah tersebut adalah bagaimana hati kita tidak benci kepada manusia. Hati kita tidak benci atau tidak hasud, tidak iri kepada saudara kita yang menzalimi kita, yang mencela kita, yang menghina kita. Nah ini. Kita kalau ada yang nyela, wah si dia mau begitu itu. Begini di orang sebarin ke orang lain. Akhirnya apa? Kita ketangkap. Yang namanya kita masuk dalam ranah ghibah. Ngomongin saudara kita, ngejelekin saudara kita. Hati kita udah dongkol ya kalau udah ngeliat orang. Nah, ini. Bagaimana kita bisa membersihkan daripada hati kita daripada rasa sifat benci tersebut kepada saudara kita. Kemudian yang kedua adalah ihsan kepada hewan ataupun tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Bagaimana ketika kita bisa melihat hewan? Bagaimana ketika kita melihat hewan, kita mengerti bahwasanya hewan tersebut adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu dikisahkan bahwasanya ada seorang ulama besar, wali besar di Tarim, anak daripada Syekh Abdurrahman Segaf. Ketika diperintahkan oleh ayahnya, anakku carikan rumput-rumput untuk makanan daripada kambing-kambing. Kemudian dicari itu kambing-kambing, dicari itu rumput-rumputnya. Dicari. Ketika pulang, ditanya sama abahnya, "Nak, apa yang kamu bawa? Kok kagak bawa rumput gitu?" "Iya abah, anak kagak bawa rumput. Soalnya anak dengar tadi rumput-rumput yang pengen anak potong dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya saya potong rumput tersebut berhenti tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa taala." Begitu. Saking kuatnya adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala, anak tersebut diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendengarkan tasbih daripada tumbuhan. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, tidaklah Allah menerima amal ibadahnya dan seluruh amal kebaikannya kecuali gara-gara satu hal perkara. Kita kenal Imam Ghazali itu salah satu ulama fenomenal yang dibaca kitabnya oleh seluruh kalangan, Ihya Ulumuddin. Tapi Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya gara-gara satu perkara. Apa perkara tersebut? Ketika Imam Ghazali menulis kitab, sedang mengarang kitab, hinggap di penanya lalat dan berhenti di penanya. Dan seketika Imam Ghazali tidak menggerakkan kembali penanya, melainkan mendiamkan penanya agar si lalat bisa minum daripada tinta yang ada di pena tersebut. Sungguh indahnya akhlak daripada ulama-ulama kita. Dan ini yang harus kita contoh, ini yang harus kita pelajarin, yang kita tanemin di kehidupan kita dan juga keluarga kita. Bagaimana ketika ada kucing, kita kasih sedikit rezeki kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada burung, kita kasih makanan burungnya.
Misal begitu. Karena apa? Kita berharap daripada kebaikan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian menganggap remeh daripada satu kebaikan kecil apapun itu. Karena kita enggak tahu dari mana Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Karena dikatakan oleh Ibnu Ruslan Ar-Ramli di dalam kitabnya Az-Zubat, "Wa man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Siapa orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kita bisa bayangin, kita hidup 60 tahun, misal begitu. 60 tahun kita hidup di dunia, akan tetapi satu pun ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ngapain di dunia? Pertanyaannya begitu. Amal ibadah kita capek jungkar balik ya. Sujud, rukuk segala macamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu semangat buat kita untuk bagaimana kita bisa menggapai daripada diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mempelajari, kita harus ingat bagaimana kita bisa menjadi hamba yang bersifat ihsan sehingga digolongkan kita menjadi golongan al-muhsinin sebagaimana kita salat daripada masjid yang mulia ini, Masjid Jami al-Muhsinin. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua dan golongkan kita semua menjadi orang-orang muhsinin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin.